Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Judistira, NIM 41241504 dari Fakultas Agroteknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan dasar perlindungan tanaman. Langkah awal, mengapa suatu organisme disebut OPT? Suatu organisme disebut organisme penggunaan tanaman atau OPT karena keberadaannya bisa menghambat pertumbuhan tanaman, menurunkan hasil panen, bahkan menyebabkan kematian tanaman. OPT bisa berupa hama serangga, gulma, jamur, bakteri, virus, atau hewan lain seperti tikus yang merusak bagian tanaman, misalnya ulat gerayak yang memakan daun jagung, jamur penyebab bercak daun, atau gulma yang bersaing mengambil unsur hara dari tanah. Semua organisme ini dianggap mengganggu karena menurunkan produktivitas tanaman dan menyebabkan kerugian besar bagi petani. 2. Mengapa cuaca tidak menentu menyulitkan proses pengendalian hama dan penyakit? Suatu yang tidak menentu bikin pengendalian hama dan penyakit jadi lebih susah karena perubahan suhu dan kelembapan mempengaruhi siklus hidup OPT saat cuaca lembab dan sering hujan. Jamur dan bakteri penyakit tanaman tumbuh cepat. Tapi kalau cuaca panas, hama seperti kutu, daun, thrips malah jadi lebih aktif dan mudah berkembang biak. Kondisi ini bikin petani sulit menentukan waktu yang tepat untuk penyemprotan pestisida, apalagi kalau hujan bisa langsung menghilang efek pestisida. Jadi cuaca yang berubah-ubah bikin pengendalian OPT harus lebih hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Yang ketiga, mekanisme hama serangga dalam menyerang tanaman. Hama serangga punya berbagai cara untuk menyerang tanaman tergantung jenis dan bentuk alat mulutnya. Ada yang menggigit dan mengunyah daun seperti ulat dan belalang, sehingga tanaman jadi rusak dan nggak bisa fotosintesis dengan baik. Ada juga yang menusuk dan menghisap cairan tanaman seperti wereng dan kutu daun yang bikin daun jadi layu dan menguning. Beberapa serangga bahkan meletakkan telurnya di jaringan tanaman sehingga larva yang menetas akan langsung merusak bagian dalam tanaman. Selain itu, beberapa hama juga bisa jadi pembawa penyakit yang menular dari suatu tanaman ke tanaman lainnya. Contohnya wereng coklat pada padi. Yang keempat, proses terjadinya resistensi hama terhadap insektisida. Resistensi hama terhadap insektisida terjadi karena penggunaan bahan kimia yang sama secara berulang dan berlebihan. Dalam suatu populasi biasanya ada sebagian kecil hama yang secara alami punya gen kebal terhadap insektisida. Setelah disemprot, hama juga lemah akan mati. Tapi yang tahan tetap hidup dan berkembang biak. Lama-kelamaan, generasi hama berikutnya menjadi lebih kuat dan sulit dibasmi. Dengan insektisida yang sama, akibatnya efektivitas pestisida jadi menurun. Untuk mencegah resistensi, petani disarankan mengganti jenis insektisida secara bergantian atau rotasi, memakai dosis sesuai anjuran, dan menerapkan pengendalian hama terpadu (PHT) agar pengendalian tetap efektif dan ramah lingkungan. Yang kelima, mengapa rotasi tanam dilakukan dalam pengelolaan hama dan penyakit? Rotasi tanam dilakukan karena bisa memutuskan siklus hidup hama dan penyakit. Saat jenis tanaman di lahan diganti setiap musim, hama yang biasanya menyerang satu tanaman kehilangan inangnya dan akhirnya mati. Misalnya setelah menanam cabai, petani bisa menggantinya dengan jagung atau kacang-kacangan. Agar hama cabai tidak bisa bertahan, selain itu rotasi tanam juga membantu menjaga kesuburan tanah karena setiap tanaman punya kebutuhan dan sumbangan unsur hara yang berbeda. Cara ini juga mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia dan membuat lahan tetap sehat untuk jangka panjang. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.